Pemerintah Kota Depok dan Bogor telah memberlakukan jam malam demi menekan penyebaran virus corona yang melonjak. Aktivitas warga selain pekerja dibatasi hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Sementara operasional mal, toko-toko, dan restoran dibatasi menjadi pukul 18 waktu Indonesia Barat. Kendati demikian, Pemprov DKI Jakarta hingga kini belum memiliki rencana memberlakukan jam malam, meski kasus di DKI Jakarta terus melonjak, terutama beberapa hari belakangan. Menurut Pemprov DKI Jakarta melalui Kasatpol PP DKI Jakarta, kebijakan pemberlakuan jam malam masih dalam evaluasi apakah efektif atau tidak apabila diberlakukan di Jakarta. Sementara itu, berdasarkan data Satgas Penanganan COVID-19, hingga 4 September 2020 pukul 12 waktu Indonesia Barat, kasus baru positif COVID-19 bertambah sebanyak 3.269 kasus. Untuk wilayah DKI Jakarta, kasus positif mencapai 44.604 kasus baru, kasus sembuh mencapai 33.260, dan kasus meninggal mencapai 1.260. Sementara untuk wilayah Jawa Barat, kasus positif mencapai 12.104 kasus, di mana Depok bertambah 41 kasus positif dan 14 orang sembuh. Kasus positif aktif di Depok, Jawa Barat mencapai 644. Sementara di Bogor bertambah 25 kasus positif dan 20 orang sembuh. Sehingga kasus aktif di Bogor, Jawa Barat mencapai 917 kasus. Tim Liputan Berita 1. Ya, pemirsa, pemerintah Kota Bogor telah memberlakukan jam malam mulai Sabtu 29 Agustus. Disusul dengan pemerintah Kota Depok yang menerapkan aturan serupa pada Senin 31 Agustus 2020. Kebijakan jam malam dilakukan untuk mencegah terus meluasnya penyebaran COVID-19. Lalu apakah cara ini efektif dan apakah cara ini juga perlu dilakukan di Jakarta? Mengingat kasus COVID-19 di Jakarta terus meningkat. Nah, kita akan membahasnya bersama dengan juru bicara Satgas Penanganan COVID-19. Ada Pak Wiku Adi Sasmito dan juga sudah bergabung bersama kami ada pengamat kebijakan publik Pak Agus Pambagio melalui sambungan Zoom. Ya, selamat siang Pak Wiku dan juga Pak Agus. Selamat siang. Baik, saya ke Pak Wiku terlebih dahulu sebelum saya ke Pak Agus. Pak Wiku, penerapan jam malam di Depok dan juga Bogor, Jawa Barat. Ada pukul 20 waktu Indonesia Barat, kemudian untuk tempat usaha atau toko ini hanya dibatasi pada pukul 18 waktu Indonesia Barat. Pak Wiku, Anda melihat ini merupakan salah satu langkah yang efektifkah? Dan sejauh ini bagaimana penerapannya? Ya, baik. Terima kasih. Jadi jam malam itu kan dibuat kebijakannya oleh pimpinan daerah, atau kepala satgas daerah lah, kabupaten, kota atau kabupaten, bahkan bisa provinsi juga. Dan itu adalah inisiatif yang baik. Tentang efektif atau tidak ya sudah dijalankan saja dulu dan nanti dilakukan monitoring dan evaluasi. Kalau nggak cocok bisa diganti, bila cocok dilanjutkan sampai waktu tertentu supaya penularan betul-betul terkendali. Kan sebenarnya nggak harus cuma jam malam. Berbagai inisiatif kebijakan yang prinsipnya memenuhi dua, yaitu aman COVID dan produktif, gitu kan? Harusnya dua-duanya bisa berjalan dengan terkendali. Disitulah letaknya pemerintah daerah atau pimpinan daerah mengatur, dan bentuknya bisa saja dalam bentuk jam malam seperti ini. Ya, berarti tidak perlu ada jam malam sebenarnya Pak Wiku, seperti itu? Bukan begitu. Kalau dilihat dalam satu siklus 24 jam, potensi penularan itu ada di mana saja, kan bisa saja. Yang pasti jelas adalah kegiatan sosial ekonomi di pagi hari sampai dengan sore hari, itu kan pasti. Kalau itu di stop sama sekali kan nggak bisa. Maka dari itu di malam juga ada aktivitas yang potensi penularan juga ada. Dengan adanya melakukan jam malam, otomatis mengurangi potensi penularan di situ. Begitu juga di siang hari atau pagi hari juga semuanya harusnya diatur ya. Misalnya protokol kesehatannya diketatkan sehingga penularannya juga terkendali. Ini kan salah satu cara saja mencegah. Ya, berarti memang bisa membantu ya untuk menanggulangi penyebaran virus COVID-19. Kita ke Pak Agus. Pak Agus, kata Pak Wiku tadi kan ini juga merupakan salah satu upaya dari pemerintah ya, seperti itu. Itu merupakan langkah dari pemerintah daerah untuk menanggulangi penyebaran COVID-19. Anda melihat semenjak penerapannya sudah beberapa hari, apakah ini efektif, Pak Agus? Begini, mazhab saya adalah dari awal itu lockdown kan. Nah, tapi kan itu yang diambil oleh pemerintah
setengah lockdown lah katakan. Sekali lagi saya sampaikan bahwa kebijakan yang dibuat ketika dia tidak menerapkan sanksinya atau dia bersifat ambigu dengan kebijakan setara lainnya, itu tidak akan efektif apapun caranya. Bukti yang kemarin dimasukkan peti mati itu kan diketawain dunia itu ya. Nah jadi hal-hal semacam itu tidak bisa disuruh dunia mendidik orang itu dengan denda. Di peraturan di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 itu kan jelas, tapi tidak dibuat oleh pemerintah. Di pasal 48 itu ada perintah untuk membuat sanksi administratif, itu nggak dibuat. Terus kalau di daerah, selagi tidak ada perdanya, itu juga tidak bisa dijalankan sanksi itu. Karena perintah Undang-Undang 12 Tahun 2011, sanksi itu harus ada di undang-undang dan di perda. Nah sekarang mau dihukum apa, push up, lari, bersihin kuburan dan sebagainya, tidak akan efektif. Karena memang orang Indonesia kan tidak mau tahu, cuek gitu ya. Jadi kalau tidak disanksi dan sanksinya cuma basa-basi 250.000 nggak akan mempan. Berarti Pak Agus, Anda mendorong agar dilakukan lockdown ya, bukan cuma penerapan jam malam atau mungkin kebijakan-kebijakan lain yang tidak didukung dengan adanya penutupan daerah secara keseluruhan, seperti itu Pak? Dari awal saya begitu, karena kalau sekarang kan sudah agak terlambat dan sudah costly ya, karena sudah 6 bulan. Jadi sulit kalau sekarang itu orang sudah lupa sebetulnya perkara mati itu perkara dengan Tuhan. Mereka berangkat nanti. Nah jadi sekarang ini ya mau tidak mau itu harus, kalau DKI harus kembalikan ke PSBB. Urusan masyarakat bagaimana atau bagaimana itu kan urusan negara. Saya selalu katakan negara jangan terlalu pelit pada masyarakat sehingga ini akan sulit. Tetapi itu kan yang dipilih. Ya silakan, kan bukan pengambil kebijakan. Tapi saya sudah sarankan dan bahkan sudah saya tuliskan di buku yang saya terbitkan Juli kemarin. Itu dampak sekarang sudah kita lihat bulan Mei. Oke, Pak Wiku, silakan tanggapi pernyataan dari Pak Agus. Katanya lebih baik mungkin dilakukan lockdown secara keseluruhan atau kembali ke PSBB awal, yaitu PSBB ketat. Bagaimana ini Pak Wiku? Maksudnya apa nih? Saya suruh menanggapi itu gitu maksudnya? Silakan ditanggapi Pak. Ini pemerintah sudah punya kebijakan dan kita mempertimbangkan banyak hal. Saya mohon satu tidak menabrakkan ya. Jadi kita cuma diskusi saja kan ini. Kita dialog. Jadi jangan ditabrakkan, suasananya jadi nggak enak nanti kalau begitu. Jadi kebijakan yang sudah diambil pasti ada pro kontra, itu biasa. Pemerintah daerah melakukan jam malam, tempat yang lain tidak, itu juga suatu inovasi yang mereka lakukan. Mereka perlu menjalankan kegiatan sosial ekonomi, mereka menjalankan. Tapi kita pesan ya, bahwa PSBB ada di beberapa tempat, kalau itu harus dijalankan dengan ketat. Jadi yang sekarang terjadi adalah banyak pemerintah daerah yang sudah dikasih instrumen untuk mengendalikan, belum menjalankan sepenuhnya dengan tepat. Kan kita sudah mengatakan, dalam membuka aktivitas sosial ekonomi itu ada prosesnya, mulai dari prakondisi, timing, kemudian prioritas, koordinasi pusat dan daerah melalui satgasnya atau melalui pemerintah daerah dan pemerintah pusat, dan juga monitoring evaluasi. Jadi semua kebijakan itu pasti ada pro kontra, ada plus minusnya, dan kita selalu pro itu. Kalau nggak siap ya jangan dilakukan begitu. Dan itu berlakunya juga seluruh Indonesia, artinya tidak satu kebijakan sama semuanya karena kondisi setiap daerah itu berbeda-beda. Maka dari itu jawabnya harus dipegang oleh pemerintah daerah yang selalu koordinasi dengan pemerintah pusat. Itulah letaknya, karena pandemi ini masih lama di seluruh dunia. Tidak berarti dunia yang contohnya sudah bisa dikendalikan itu selamanya akan begitu, tidak. Karena ini kan saling berhubungan. Jadi virus itu berbahaya, solusinya belum ada. Satu-satunya cara adalah perubahan perilaku. Dan itu yang harus ditegaskan oleh pemerintah daerah dan seluruh masyarakat supaya beban fasilitas kesehatan itu tidak besar. Dan sekarang ini terjadi akhir ini dengan peningkatan. Itu karena kedisiplinan masyarakatnya belum tinggi dan lepas kendali lagi. Itu yang harus kita kontrol karena mereka kan masuk sosial dan juga perlu beraktivitas juga. Nah inilah yang harus kebiasaan baru ini kita harus mampu beradaptasi dalam kondisi itu. Ya, berarti dalam pengambilan kebijakan ini harus dipikirkan secara matang seperti itu, dari segala aspek sudah dipikirkan sehingga saat di pemberlakuannya nanti ini benar-benar sudah siap diterapkan dan masyarakat juga bisa menerima. Pak Wiku dan juga Pak Agus, kita akan lanjutkan perbincangan kita usai jeda. Pemirsa tetaplah bersama kami.